kita bahas panjang lebar tentang nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian tentang bagaimana masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian masa remaja beliau, masa dewasa, masa ketika menikah, sampai kemudian masa beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian Allah memerintahkan untuk melakukan dakwah baik secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian berikutnya dakwah secara terang-terangan, dan kemudian karenanya mendapatkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat Quraisy. Ya, Rasul dan para sahabat diintimidasi, diusir, disiksa, sebagian bahkan ada yang menjemput ajalnya. Sampai kemudian berbagai peristiwa terjadi, ya, lalu kemudian banyak orang, ya, beberapa orang yang kemudian masuk ke dalam Islam, sampai kemudian Rasulullah SAW mendakwahi beberapa orang dari Yathrib, dari Madinah, sehingga kemudian terbukalah peluang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya terjadi Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, karena mendapatkan nusrah, pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Rasulullah SAW menjadi kepala negara di Madinah, ya, sampai kemudian Islam disebarkan ke berbagai macam pelosok, ya, Jazirah Arab, bahkan kemudian sampai bertemu dengan kekuatan Romawi, ya, lalu kemudian Futuh Mekah, ya, dan berbagai macam peristiwa penting yang lainnya, ya, sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tuntas selesai melakukan tugasnya, maka sebagaimana manusia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali kekasihnya, ya, karena Rasulullah SAW adalah manusia, ya, yang tentu ada batasnya, ada ajalnya, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali kekasih mulia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tanda-tanda perpisahan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah nampak, ya, sekitar 1 tahun sebelumnya. Lebih khusus misalnya ketika Haji Wada, ya, para sahabat sudah melihat sebenarnya gelagat yang itu didengarkan dari statementnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam peristiwa yang lainnya. Jadi tatkala dakwah Islam itu telah sempurna dan Islam telah menyebar ke seantero Jazirah Arab, bahkan bisa melampaui Jazirah Arab, ya, bertemu dengan peradaban Romawi, dan maka tanda-tanda perpisahan, ya, dengan kehidupan dan orang-orang yang hidup di dunia itu sudah mulai nampak, ya, pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu jelas, ya, dari bagaimana ungkapan-ungkapan beliau, sikap beliau, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya tanda-tanda perpisahan itu terlihat, ya, ketika hadirnya datang di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak biasanya pada saat itu i'tikaf selama 20 hari. Yang pada tahun-tahun sebelumnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu i'tikaf ya hanya 10 hari saja. Dan juga pada tahun itu, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ya, juga datang 2 kali untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah, ya, hendak betul-betul dituntaskan begitu, ya, apa yang kemudian hendak diajarkan, ya, kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga merasa perlu malaikat Jibril untuk datang 2 kali, ya, pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah pada saat itu. Juga pada saat Haji Wada, ya, Rasulullah SAW dengan lugas yang mengatakan, sesungguhnya kata beliau,
Aku tidak tahu secara pasti, boleh jadi aku tidak akan dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, di tempat ini selamanya. Ini bagi orang-orang yang sensitif itu akan mudah melihat, oh nampaknya apa yang diungkapkan Rasul itu menjadi sinyal gitu. Ya, ketika Rasul mengatakan, memang Rasul sebagai manusia tidak diberikan pengetahuan secara pasti terkait dengan ajal misalnya. Tetapi kemudian indikasi itu sudah terlihat gitu. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan boleh jadi ya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maksudnya ketika haji wada tersebut ya, di tempat ini, maksudnya dalam kondisi haji selamanya gitu. Dan ketika beliau berada di lokasi Jumrah Aqabah ya, beliau kemudian kembali berkata, ambillah khudhu anni manasikakum, ya, ambil dariku manasik kalian, ya, boleh jadi aku tidak dapat melakukan haji lagi setelah tahun ini. Jadi, maksudnya kalian perhatikan aku, kata Rasulullah SAW, ya, bagaimana manasik yang kemudian dijalankan oleh Nabi SAW, karena boleh jadi ya saya tidak akan lagi melakukan ini gitu, nggak akan ada lagi contohnya gitu, tahun depan belum tentu kemudian Rasulullah SAW bisa mengulangi hajinya tadi. Maka Rasul menegaskan demikian, ya. Khudhu anni manasikakum dan seterusnya. Terus selain rahmati Allah, juga ada beberapa firasat yang lainnya, yakni pada bulan Safar tahun ke-11 ya Hijriah. Ini tahun wafatnya Nabi SAW. Itu Nabi kemudian pergi ke Uhud, ya. Padahal kita tahu perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Ya, pada saat itu tahun setelah perang Badar pada saat itu. Jadi pada tahun-tahun awal Rasulullah SAW ada di di Madinah ya, tahun ketiga itu sudah lama sekali, tapi kemudian Rasulullah SAW itu pergi ke perbukitan Uhud, yang di situ di perbukitan Uhud itu kan ada makom kuburan ya syuhada Uhud gitu. Ya, jadi ada sekitar 70 orang syuhada Uhud, termasuk diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman Rasul SAW gitu ya. Dan Rasulullah SAW berangkat ya ke Uhud ya, dan melakukan sholat di sana ya, dan kemudian juga menegaskan kalimat yang hendak menyampaikan bahwa Rasulullah SAW akan menyusul mereka gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala inni faratul lakum wa ana syahidun alaikum wa inni la anzuru ila haudil ana wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi aw mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha gitu. Ini ya antara yang disampaikan ya oleh Rasulullah SAW, seolah Rasulullah SAW ya hendak menyampaikan tadi ya kalimat-kalimat perpisahan, termasuk diantaranya ya kepada syuhada Uhud yang akan kemudian Rasulullah SAW akan menyusul mereka. Inni faratul lakum wa ana syahidun alaikum. Aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Ya, ini diantaranya ada sahabat juga yang hadir pada saat itu. Wa inni la anzur ila haudil an. Ya, dan bahwa aku, kata Nabi SAW, demi Allah sekarang aku melihat dengan jelas telagaku di surga. Ya, jadi ini sudah tanda-tanda ya, la anzuru ila haudil an. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard au mafatihal ardi. Ya. Dan aku, kata Nabi SAW, telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kekayaan bumi itu, ya. Wa inni wallah ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, ya. Dan Rasulullah SAW saat itu menyampaikan, aku tidak takut ya bahwa kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, kata Nabi, walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, ya. Jadi Rasulullah SAW nggak takut ya, tidak mengkhawatirkan, maksudnya bahwa umatnya itu akan melakukan kesyirikan, ya. Tetapi yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah apa? Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha.
Tapi yang lebih aku takutkan adalah kalian akan saling memperebutkan. Memperebutkan apa? Memperebutkan harta dunia. Masya Allah. Ini juga menjadi sinyal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitnah atau ujian umat Nabi Muhammad SAW adalah fitnah harta. Ya, ujian harta. Ya, kenapa? Di antara yang disampaikan Rasulullah SAW, ya Rasul tidak begitu mengkhawatirkan umatnya akan syirik gitu, ya. Tetapi yang dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah bahwa sepeninggal Rasul nanti umatnya akan saling memperebutkan harta dunia. Nah, jadi itu sinyal ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga pada saat tertentu pada satu pertengahan malam, ya beliau pergi ke Baqi. Lagi-lagi ya, yang pertama beliau pergi ke lokasi perang Uhud, yang di situ ada syuhada Uhud. Ya, dan kemudian juga beliau pergi ke Baqi yang juga di sini adalah kompleks pemakaman ya di dekat Masjid Nabawi. Ya, lalu Rasulullah SAW memintakan ampunan untuk orang-orang dikubur di tempat Allah SAW. Ya, di antaranya ketika menyampaikan ya bahwa insya Allah kami pun ya akan menyusul kalian, ini orang-orang yang sudah dimakamkan di pemakaman Baqi pada saat itu. Indikasi yang lain rahmati Allah Subhanahu wa taala, kan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya surah An-Nasr. Ya, ini pada pertengahan hari-hari tasyrik ya, pada Haji Wada ya, sebelumnya pada saat itu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath dan kemenangan, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam Islam ya, afwaja, secara berbondong-bondong. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba, dan sungguhnya Allah ya dialah Maha penerima taubat. Ibnu Abbas ya terkait dengan ayat tersebut memberikan penjelasan ya, bahwa ketika ayat tersebut turun, kata Ibnu Abbas, ini merupakan berita tentang dekatnya masa wafatnya Rasulullah SAW. Gitu. Ya, dalam sebuah hadis, dalam sebuah pernyataan diungkapkan an Ikrimah ya an Ibnu Abbas qol lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah qala nu'itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsuh hina unzilat fa'akhadha fi asyaddi ma kana ijtihadan fi amril akhirah. Ya, jadi Ibnu Abbas sudah memberikan penjelasan juga terkait dengan turunnya Quran surah An-Nasr tadi. Kata beliau, ini merupakan berita tentang dekatnya masa wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada saat itu sudah kemudian digambarkan bahwa orang itu masuk Islam secara masif gitu, ya, secara berbondong-bondong, dan juga terlihat pada saat itu ya Rasulullah SAW ya meningkatkan kesungguhan, ya, lebih meningkatkan lagi kesungguhan dalam urusan akhirat gitu ya, insyaallah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kira-kira itu beberapa gambaran, beberapa sinyal ya, beberapa indikasi ya, bahwa Rasulullah SAW hendak menuntaskan tugasnya dan hendak kembali dipanggil ya oleh sang pemilik jiwa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriah ya. Ini beberapa hari ya, beberapa belas hari sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menghadiri pemakaman jenazah di Baqi ya, seperti yang disampaikan. Jadi setelah pulang dari pemakaman Baqi ya, jadi komplek pemakaman di Madinah ya, dekat Masjid Nabawi, pada saat itu pulang ke rumah Rasulullah SAW merasakan sakit kepala ya, dan kemudian mendadak suhu tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik, jadi panas ya, demam.
Bahkan karena suhu badan beliau yang sangat tinggi, orang-orang dapat mengetahui tandanya dari urat nadi yang ada di bagian kepala Rasulullah SAW. Beliau sakit selama sekitar 13 atau 14 hari, dan selama 11 hari masa sakitnya itu beliau tetap mengimami salat. Jadi walaupun kemudian beliau sakit pada saat itu, ya Rasulullah SAW masih ya mengimami salat kaum muslimin pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW panas ya, dan para sahabat mendeteksi panasnya Nabi SAW ya. Karena apa? Karena sangat tinggi panasnya gitu. Ya, sangat tinggi panasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat pekan-pekan terakhir, ya wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah. Ya, sampai-sampai beliau bertanya kepada istri-istrinya, di mana giliran saya besok gitu? Di mana giliran saya besok? Ya, itu maksudnya Rasulullah SAW bertanya itu. Ya, para istri Rasul SAW itu sudah paham bahwa maksud pertanyaan beliau itu adalah kita serahkan saja ya di mana Rasul hendak memilih ya tempat yang nyaman bagi Rasulullah SAW. Ya, kan istri Rasul SAW ada beberapa orang ya, seharusnya ada jadwal-jadwal tertentu kemudian untuk tinggal di rumah istri-istri beliau tadi. Tapi kemudian Rasulullah SAW saat itu mengatakan, di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok? Seolah-olah kemudian ya Rasulullah SAW hendak menginginkan para istri itu menyerahkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena para istri beliau juga tidak berani untuk kemudian menolak apa yang inginkan Rasulullah SAW. Kalau istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memahami apa yang dimaksudkan Nabi itu, ya maka mereka memberikan izin kepada beliau untuk berada di mana saja yang Rasul inginkan. Engkau ingin di mana ya Rasulullah, silahkan ya Rasulullah SAW pilih tempat yang paling nyaman gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memilih untuk berada di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini selain karena Siti Aisyah adalah istri yang kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW, ya paling dicintai maksudnya. Tetapi juga kemudian ya rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini berdekatan ya dengan masjid ya, sehingga kemudian mudah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mengimami ya tinggal tinggal nyebrang tembok saja gitu, kira-kira begitu. Jadi agar memudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya mengimami salat. Lalu Rasulullah berpindah ke rumah Aisyah ya dipapah oleh Al-Fadl ibn Abbas ya dan Ali ibn Abi Thalib ya, dalam keadaan kepala beliau yang terikat oleh kain gitu. Ini sakit kemudian panasnya sakit Nabi SAW ya, sampai kemudian memasuki rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha pada pekan terakhir dari kehidupan Nabi SAW. Sementara itu Aisyah radhiyallahu anha selalu membacakan muawizat ya, doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ditiupkan ke tubuhnya Nabi SAW dan mengusap-ngusapnya dengan tangan beliau untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah membantu dengan doa ya, membaca doa-doa perlindungan kepada Allah ya, dan kemudian ditiupkan itu ke tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Rabu 5 hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kita tahu Rasulullah SAW wafat pada hari Senin waktu duha ya. Nah, pada hari Rabu 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, suhu badan beliau meningkat, ya, dan sakit beliau juga bertambah parah. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW sambil mengatakan, tolong sirami, sirami aku dengan air gitu, kata Nabi SAW. Kenapa saking panasnya gitu? Ya, guyurlah aku dengan 7 qirbah air sumur dimanapun, kata Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu ingin bicara dengan para sahabat dengan kondisi yang tidak terlalu parah gitu sakitnya gitu. Sampai-sampai Rasul saking panas itu minta disiram dengan air itu, Masya Allah. Ya, karena aku ingin bicara, ingin keluar Rasulullah SAW ya, dan berbicara dengan para sahabat. Ya, lalu kemudian mereka mendudukan Rasul di tempat mandi, lalu menyiramkan air ke tubuh Rasul SAW sampai beliau mengatakan udah cukup gitu. Ya, Rasul sudah merasa nyaman ya, karena panas luar biasa. Ketika kemudian dimandikan air ya, maka panas itu otomatis akan berkurang gitu. Setelah disiram air ya, beliau Rasulullah SAW merasa lebih ringan dari sebelumnya. Lalu Rasul masuk ke dalam masjid dengan kepala yang masih terikat hingga Rasul duduk di atas mimbar ya, tidak berdiri karena tidak kuat berdiri,
dan berbicara dengan para sahabat, ya, kaum muslimin yang hadir pada saat itu, ya, di Masjid Nabawi. Nah, apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga menjadi semacam khutbah terakhirnya Rasulullah, ya, pesan terakhir Rasulullah bicara di hadapan publik, ya, di Masjid Nabawi pada saat itu, ya. Maka kemudian setelah itu Rasulullah dipandu keluar dan menemui para sahabat dalam keadaan kepala beliau masih terikat oleh kain tadi karena saking panasnya. Rasulullah SAW kemudian dibawa keluar dari rumah Aisyah sampai, ya, di mimbar, lalu beliau duduk, ya, di mimbar tersebut setelah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu, fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah." Gitu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Ya, sungguh Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini Rasul tidak menyebutkan siapa ini gitu. Jadi bahasanya bahasa umum. Sungguh Allah telah memberikan pilihan, khayyara 'abdan, telah memberikan pilihan kepada seorang hamba baina dunya, antara dunia, wa baina ma 'indah, ya, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakhtaro dzalikal 'abdu, maka hamba tersebut, gitu. Tidak disebutkan itu siapa hambanya. Ya, fakhtaro dzalikal 'abdu ma indallah. Maka tapi hambanya tersebut tidak memilih dunia, melainkan memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ini Rasul ini tidak bicara siapa subjeknya. Rasul nggak mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepadaku, tidak. Untuk agar aku memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah, ya, lalu aku memilih apa yang ada di sisi Allah. Rasul nggak bicara itu. Rasul bicara dengan kalimat yang umum, gitu. Rasul bicara dengan kalimat yang umum. Tetapi Masya Allah, ya, mendengar apa dikatakan Rasulullah SAW, ternyata Abu Bakar, ini orang yang sangat sensitif, ya, Abu Bakar itu kemudian menangis, ya, menangis sejadi-jadi dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami, kata Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu, wah, ini maksud dengan sungguh aku telah diberikan pilihan untuk memilih dunia atau apa yang ada di sisi Allah, maksudnya kembali kepada Allah, ya. Itu Abu Bakar tahu, yang dimaksud itu adalah beliau, gitu, Rasulullah SAW, itu. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami siap menebus engkau, ya, maksudnya agar tidak buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menebus dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Masya Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mengatakan demikian? Kan Rasul bahasanya umum. Rasul nggak mengatakan aku, gitu. Tapi kemudian ada seorang hamba. Maka kala itu sebagian orang mengatakan, dilihatlah orang ini, ya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan tentang seorang hamba yang disuruh oleh Allah, ya, antara memilih perhiasan dunia, apapun yang diinginkan, atau memilih apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun orang itu mengatakan, kami siap menebus, ya, engkau dengan ayah kami dan ibu-ibu kami. Jadi Rasul SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu, ya Rasulullah, kira-kira kamu ingin apa, gitu, ya, apapun yang berupa keinginan dunia, apapun yang berupa dunia, Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan kepada Rasulullah SAW, ya, dengan kehendak Allah bisa dengan sangat mudah, ya, atau kembali itu, ya, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih diinginkan oleh Rasulullah SAW ketimbang, ya, kemewahan dunia, ketimbang kunci-kunci perbendaharaan dunia. Itu Masya Allah. Jadi kalau itu diberikan pilihan kepada kita, nih, ya, kira-kira, ya, apakah kemudian Anda akan memilih ini dunia, ya, Allah akan berikan itu kunci-kunci perbendaharaan dunia, atau kembali kepada Allah, gitu, ya, pulang, ya, Allah alam, mungkin jawaban kita seperti apa. Tapi Rasulullah SAW, ya, karena saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Rasul memilih apa yang di sisi Allah, gitu. Itu artinya apa? Itu artinya Rasul, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tahu itu, gitu loh. Bahwa dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah beliau sendiri, yakni Rasul sendiri, gitu, ya.
Rasul 9, Abu Bakar, makanya kemudian beliau menangis gitu ya. Para sahabat jangan bingung, ini kenapa Abu Bakar kok nangis gitu ya. Ya ternyata kemudian dimaksud ya, Rasul Abu Bakar punya prasangka kuat bahwa ini maksud hamba tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhirnya mereka sadar bahwa hamba ini maksudkan adalah Rasulullah, adalah diri beliau sendiri. Ya, oleh karena itu Abu Bakar menangis terseduh-seduh ketika Rasul mengatakan demikian. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat paham maksud dari ucapan Rasul tadi, ya. Maka kemudian menyaksikan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kemudian menangis, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Ya Abu Bakar, la tabki. Inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babu illa babu Abi Bakar." Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Nabi SAW, la tabki, jangan menangis gitu. Ya. Ya inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sungguh orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Ya, sekiranya aku boleh mengambil seorang dari umatku sebagai kekasih, teman yang paling akrab, maka tentu saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya tadi. Gitu ya. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa babu Abi Bakar. Ya. Namun yang ada di antara kami adalah persaudaraan Islam itu. Ya, dan kasih sayangnya, dan sungguh semua pintu masjid kebaikan telah ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini maksudnya gambarannya untuk menghibur ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Dan ungkapan Rasul ketika mengatakan sesungguhnya semua pintu masjid kebaikan telah tertutup kecuali pintunya Abu Bakar, ya, maka bisa kita lihat ya di akhirnya sekarang itu adalah di Masjid Nabawi itu ada pintu Abu Bakar, ada Babus Salam ya, di antara salah satu pintu yang tetap dibuka selain Babus Salam di Masjid Nabawi adalah Babu Abu Bakar ya, yang di pintunya Abu Bakar. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga pada khutbah kali itu menyampaikan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubura masajid. Ya, Rasul juga mengingatkan, ketahuilah sungguh orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang solih sebagai masjid, maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid ya. Dan ini juga menjadi sinyal ya yang sangat difahami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan boleh jadi kalau kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ini, ya Rasulullah bisa jadi akan dimakamkan di luar rumahnya Aisyah, yang kemudian di situ nanti akan dibangun masjid gitu, ya, yang kemudian di situ akan dibangun masjid sebagai tempat seperti halnya mereka menyembah kuburan tadi. Ya, itu yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, wahai sekalian manusia, saat perpisahan ini telah dekat. Kalian tidak akan lagi melihatku lagi di tempat ini. Tak ada seorang pun yang bisa menggantikan diriku kecuali diriku sendiri yang menunaikan. Jadi maksudnya apa yang Rasul lakukan itulah yang kemudian Rasul akan bertanggungjawabkan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya segala hal yang ada pada diri Nabi SAW itu pertanggungjawabannya pada diri Nabi gitu. Maka Rasul SAW mengatakan, jika ada yang pernah kupukul punggungnya, inilah punggungku, silakan ya, siapapun yang pernah aku pukul punggungnya dia membalas. Nah ini Rasul SAW ya, sekaligus ya menjelaskan juga bahwa walaupun beliau adalah seorang nabi, tapi ada hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah apa? Masalah dunia misalnya, ya termasuk diantara apakah Rasul misalnya pernah zolim kepada orang lain misalnya, walaupun itu tidak mungkin terjadi gitu. Ya. Maka Rasul menegaskan tuh sekaligus juga sebagai pembelajaran bagi para sahabat yang hadir pada saat itu, dan tentu buat kita semuanya gitu, bahwa ada urusan yang bisa jadi nggak selesai, yang tidak selesai ketika kemudian kita wafat meninggal ya, walaupun urusan kita dengan Allah sudah selesai,
tapi ada urusan dengan manusia. Maka Rasul hendak mengajarkan itu pada para sahabat yang hadir pada saat itu, termasuk juga tentu kita. Apa? Yani ungkapan ya bahwa semua orang itu akan mempertanggungjawabkan dirinya itu dan tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Maka Rasul mengatakan, jika ada yang pernah kupukul punggungnya, inilah punggungku, silahkan Anda membalas. Sebelum apa? Sebelum nanti urusannya ke akhirat, itu maksudnya. Jika ada hartanya yang pernah kuambil, inilah hartaku, silakan ambil gitu. Jika ada yang pernah kuhinakan kehormatannya, silakan balas juga. Jangan sampai ada di antara kalian berkata, aku takut dimusuhi Rasulullah. Jangan kamu takut begitu. Ya, jadi kalau memang ada, ya ada yang misalnya nggak kerasa ya, ada orang Rasul mungkin pernah pinjam uang sekian, ya, dan kemudian Rasul lupa misalnya, bilang aja. Jangan kemudian takut nanti akan dimusuhi Rasul atau sahabat yang lain, jangan. Sungguh permusuhan bukanlah sifatku dan bukan akhlakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kalian takut nanti dimusuhin oleh aku oleh Rasul atau kemudian oleh para sahabat yang lain, jangan. Ya, orang yang paling aku cintai adalah yang mengambil haknya, yang wajib aku bayarkan kepadanya, gitu. Atau ia halalkan bagiku sehingga kelak aku berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Masya Allah. Jadi ini pelajaran yang luar biasa ya bagi kita, kaum muslimin, para sahabat yang hadir pada saat itu. Rasul, Nabi yang mulia, ya itu bisa jadi tadi ada hal-hal tertentu yang kemudian hendak diajarkan kepada para sahabat. Maka Rasul mengatakan, kalau di antara kalian pernah aku zalimi, silahkan bilang. Kalau ada yang misal hartanya pernah aku ambil, silahkan katakan, ya. Kalau ada misalnya yang kehormatannya dihinakan, misalnya silahkan bilang. Walaupun tentu kita akan mengatakan, tentu itu nggak mungkin bagi Nabi, nggak mungkin Nabi zalim, nggak mungkin Nabi menghinakan kehormatan orang lain, nggak mungkin. Ya, tapi Rasul hendak mengatakan itu ya sebagai pembelajaran kepada para sahabat gitu. Ya, bahwa ada urusan yang belum selesai. Walaupun urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selesai, ya apa? Urusan dengan sesama manusia. Ya. Maka Rasul mengatakan tadi demikiannya, sehingga kelak aku berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Masya Allah. Bayangin ya, Rasul aja nih, orang yang dijamin Allah masuk surga. Ya kalau kita mungkin kalau udah dijamin, udahlah cuek, pokoknya selesai urusan dengan manusia pun menjadi selesai. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Kayak namanya manusia berhubungan orang lain itu bisa jadi ada kata yang pernah mungkin menyakiti orang lain, ada kemudian harta yang kemudian nggak sengaja, harta teman kita begitu ya, yang kemudian bisa jadi terambil, atau kemudian kita pernah berhutang ya dengan hutang yang kecil yang kemudian kita lupa gitu. Maka Rasul mengatakan itu. Ya, Masya Allah. Nah, terus yang dirahmati Allah. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri, gitu ya. Wahai Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku 3 dirham. Gitu. Nah, Rasul malah mengatakan demikian kan, jangan takut kalian. Kalau kemudian aku memang pernah punya hutang, gitu ya, bilang aja. Gitu. Ini 3 dirham itu kecil, gitu ya. 3 dirham itu kecil, gitu. Ya, 3 dirham itu kecil. Maka ada seorang mengatakan, sahabat, ya berdiri, wahai Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku 3 dirham. Ya, waktu itu para sahabat tuh agak geram juga, agak marah, ini siapa sih gitu? Kenapa nggak diikhlaskan aja? Ya kenapa kemudian nggak diputihkan gitu hutangnya Rasulullah SAW gitu ya? 3 dirham aja ditagih gitu. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bermaksud untuk tidak mempercayaimu dan tidak memintamu untuk bersumpah. Ya, akan tetapi kapan aku meminjamnya darimu gitu maksudnya. Rasul lupa. Dia Masya Allah, ini manusia ya. Jadi Rasul lupa. Kapan saya pinjam 3 dirham ini, kata Rasul gitu. Perasaan nggak pernah gitu kira-kira. Perasaan nggak membayangkan ya. Jadi Masya Allah ya. Makanya lagi-lagi ya sekarang cek lagi tuh ya. Jadi hutang itu dicatat bukan cuma yang gede-gede aja gitu. Bahkan yang kecil-kecil itu yang seringkali menjerumuskan ya. Kita belanja ke warung misalnya gitu ya, nggak ada kembaliin Pak, udah bawa aja uangnya. Nah itu lupa tuh 1.000, 2.000, 3.000 rupiah gitu. Makanya Rasul juga begitu sama ya. Rasul bingung, ini saya utang dari mana ya gitu-gitu. Kapan saya pinjamnya darimu, katanya Rasul. Nah orang tersebut mengatakan apa? Apakah engkau tak ingat ya Rasulullah, tatkala seorang pengemis lewat dan engkau memintaku untuk memberikan 3 dirham. Rasulullah SAW berkata, berikanlah uangnya Fadl kepada Fadl. Rasulullah SAW mengatakan, udah bayarin. Iya, Rasul baru teringat gitu. Masya Allah. Jadi waktu itu ada pengemis, ya ada orang yang meminta-minta. Rasul waktu itu tidak sedang pegang uang. Ya maka Rasul mengatakan, kasih tolong ya. Nah, orang ini yang kemudian merasa itu hutangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berinfak katanya Rasul, karena Rasul yang minta untuk menyedekahkan 3 dirham itu kepada orang tersebut. Itu Masya Allah, 3 dirham ya. Hitungan sangat kecil sekali gitu ya. Tapi Masya Allah. Jadi Rasul hendak mengajarkan tuh.
Ya, jadi sebenarnya bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk sahabat yang hadir pada saat itu. Walaupun 3 dirham itu utang, bayar tunaikan. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, fa innan nas yakthuruna wa yaqillul ansaru hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fit ta'ami. Faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharina falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim." Wahai sekalian manusia, kata Nabi, sungguh manusia akan bertambah banyak, namun ansor akan semakin berkurang dan sedikit. Ya, ini manusiawi. Kenapa? Karena maksudnya alami ya. Karena orang-orang ansor itu ya segitulah yang nolong Rasul SAW. Seiring dengan bertambahnya waktu, meninggal, wafat dan seterusnya. Sehingga para ansor ini di tengah manusia ibarat garam dalam makanan. Siapa di antara kalian diberi amanah untuk mengurusi sesuatu, maksudnya menangani sesuatu sebagai pemimpin, yang sesuatu itu bisa mendatangkan madarat bagi sebagian kaum, namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lainnya, maka hendaklah ia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk. Setelah menyampaikan hal tersebut, Rasulullah SAW turun dari mimbar, ya, dan itulah kira-kira ceramah terakhir Rasulullah SAW di hadapan sekian banyak para sahabat yang hadir pada saat itu di Masjid Nabawi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah dalam kondisi sakit yang keras gitu, ya, tidak bisa berdiri Rasulullah, ya, maka kemudian Rasulullah SAW tidak lepas perhatian terhadap salatnya kaum muslimin, ya, maka Rasulullah SAW bertanya pada saat itu, ya, asallan nas, maksudnya apakah kalian telah melakukan salat? Faqalu, mereka menjawab, la hum ya hal yantazirunaka ya Rasulullah. Qala dha'u li ma'an fil mikhdab. Ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian sudah salat gitu? Maka sahabat menjawab, belum ya Rasulullah. La hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka itu sedang menunggu engkau ya Rasulullah. Ya. Mereka enggak berani gitu ya mengimami salat kaum muslimin para sahabat sementara Rasul masih ada. Mereka enggak berani. Tidak ya Rasulullah, kami menunggumu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, taruhkan air untukku pada al-makhdab, jadi tempat air untuk mandi. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mandi dalam wadah tersebut, lalu bangkit hendak berdiri ke masjid. Namun Rasulullah SAW tidak kuat lalu pingsan. Masya Allah. Ya, jadi Rasul ketika bertanya kepada sahabat, kalian udah sholat tuh belum? Kata mereka, belum ya Rasul, kami nunggumu. Maka Rasulullah SAW minta Aisyah untuk menyiapkan air, Rasul mandi, ya hendak berangkat ke masjid. Ya, tapi karena nggak kuat Rasulullah SAW pingsan. Masya Allah. Tak lama kemudian beliau siuman kembali, sadar. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, asallan nas, apakah kalian semuanya udah sholat? Faqalu la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Tidak, belum ya Rasulullah, mereka semua masih menunggumu. Ya, Masya Allah. Qala dha'u li ma'an fil mikhdab. Ya, Rasulullah SAW ya meminta lagi, taruhkan air untukku pada al-makhdab. Ya, lalu Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, kemudian beliau ya duduk di al-makhdab tersebut dan mandi. Setelah itu beliau bangun hendak berdiri, namun Rasulullah SAW tidak kuat lalu pingsan kembali. Dan tidak lama kemudian beliau siuman kembali dan Rasulullah SAW kembali melontarkan hal yang sama. Sementara para sahabat setia menunggu Rasulullah SAW untuk menunaikan sholat Isya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah. Setelah Rasul berusaha ya untuk bangkit, ya, tapi kemudian tidak sanggup itu artinya apa? Rasul dalam kondisi yang sudah sangat lemah. Rasul dalam posisi yang sudah sangat lemah gitu. Sakitnya bertambah parah. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyuruh orang-orang yang ada di sekitar untuk meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu agar memimpin ya para sahabat menunaikan sholat Isya. Ya, jadi udah deh kayaknya saya nggak kuat ya. Minta aja Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah yang mendengar apa dikatakan Rasul itu mengatakan, "Inna Abu Bakar rajulun raqiqun wa idza qara'al Qur'ana la yamliku dam'ah. Falau amarta ghayra Abi Bakar, qalat wallahi ma bi illa karahiyah
an yatasha'aman nasu bi awwali man yaqumu fi muqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu yang mendengar meminta ayahnya jadi imam, ya itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh Abu Bakar itu orang yang sangat peka hatinya gitu, mudah nangis, ya sangat mudah menangis jika beliau ya yang membaca Al-Quran, ya beliau Abu Bakar itu pasti tidak akan bisa menahan air matanya. Sekiranya engkau berkenan ya Rasulullah, suruh aja sahabat yang lain deh, jangan Abu Bakar jadi imam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, demi Allah, saya tidak maksudnya saya nggak ada maksud apa-apa, hanya saja saya khawatir orang-orang merasa bosan dengan orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan Aisyah itu khawatir ya kalau kemudian nanti terjadi apa-apa pada diri Rasulullah SAW, sementara pada saat itu yang menggantikan imamnya itu adalah Abu Bakar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu khawatir orang-orang menyalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain karena apa? Selain karena alasan Siti Aisyah begitu, jangan Abu Bakar deh yang jadi imam, karena Abu Bakar itu kalau baca Quran pasti nangis, nanti nggak selesai sholatnya. Gitu. Ya, tapi kemudian Rasulullah SAW tak bersabda, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ya, suruh Abu Bakar hendaklah dia sholat bersama para sahabat sebagai imam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengucapkan perkataan yang sama, namun Rasulullah SAW tetap bersabda, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Sudah, Abu Bakar imam. Ya, itu Abu Bakar imam. Jadi beberapa kali Aisyah, jangan ayahku ya Rasulullah, jangan Abu Bakar ya Rasulullah, tapi tetap Rasulullah SAW minta Abu Bakar untuk mengimami sholat ya jamaah. Gitu. Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk menemui Abu Bakar agar beliau radhiyallahu anhu mengimami sholat ya untuk sholat Isya pada saat itu. Maka setelah menjumpai Abu Bakar, utusan Rasul menyampaikan pesan Rasul kepada beliau Abu Bakar. Menerima pesan ini Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa berat ya dan mengalihkannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Namun Umar pun menolak dan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk. Jadi ketika utusan Nabi, wahai Abu Bakar, engkau jadi imam sholat Isya malam ini. Ya kata Umar, jangan saya, Umar aja Umar gitu. Umar pun nggak mau ya, Abu Bakar yang paling cocok. Masya Allah. Maka akhirnya sejak saat itu dalam beberapa hari yang memimpin sholat adalah sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul berhalangan, Rasul nggak kuat berdiri, Rasul nggak kuat berangkat ke masjid, ya yang mengimami sholat adalah ya sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, satu saat ketika kemudian sakitnya Rasul sudah mulai agak ringan. Ya, biasanya sakit itu bisa fluktuatif, kadang ada panasnya sangat panas, demamnya sangat tinggi. Nah, ini pada satu saat Rasul sudah mulai enak badan. Jadi bahasa kita itu ketika Rasul itu sudah mulai agak enak badan itu, sakitnya ringan. Maka Rasulullah SAW keluar rumah menuju masjid dengan dipapa oleh dua orang sahabat radhiyallahu anhum. Ya, sudah enakan ya Rasulullah ingin berangkat ke masjid, ya memimpin sholat. Ya. Maka saat berjalan menuju masjid, Aisyah memperhatikan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia mengatakan, ka'anni anzuru rijlaihi takhuttanil arda minal wajhi. Seakan-akan aku melihat kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tanah. Jadi keseret gitu. Jadi tidak menapak dengan kuat gitu. Ya, karena dipapah oleh dua orang sahabat kiri dan kanan, sampai-sampai kemudian kakinya Rasulullah SAW membuat garis. Itu maksudnya apa? Ya, istilahnya? Tidak menapak gitu. Ya, tidak menapakkan kakinya. Ya, seolah-olah diseret gitu ya kakinya tadi. Disebabkan sakit yang Rasulullah SAW masih derita. Itu artinya apa? Rasul masih lemah sebenarnya, tapi sudah menganggap agak enak gitu badan. Setibanya di masjid, ya Abu Bakar ini sedang mengimami jamaah untuk sholat gitu. Ya, Abu Bakar yang sedang mengimami sholat merasakan kedatangan Rasulullah SAW, berniat hendak mundur ke barisan makmum gitu. Ya, jadi ketika kemudian melihat Rasulullah SAW datang, ini sholat sudah dimulai, Abu Bakar itu mundur sebagai isyarat beliau ingin jadi makmum gitu. Namun beliau SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk diam. Ya, sementara itu Rasulullah SAW ada di samping Abu Bakar, tapi Rasul menahan Abu Bakar untuk tetap pada posisi di depan sebagai imam, ya tidak mundur. Gitu, ya. Rasul SAW terus dipapah, didudukan dan disolat di samping Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu
mengikuti sholat ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara para sahabat tetap sholat ya dengan mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kejadian ini terjadi pada salat sholat zuhur pada hari Kamis. Sholat itu adalah sholat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjamaah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Nah, setelah itu sakit yang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. 3 hari menjelang wafat Rasulullah SAW bersabda, "Ahsinuz dzanna billah." Itu ya. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa? Ya, ketika ini Rasulullah SAW memberikan juga pelajaran ya bagi para sahabat kaum muslimin, ya ketika kemudian ada terjadi pada diri kita, maka apa? Maka berbaik sangka kepada Allah, husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kemudian seakan beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat orang yang merasakan sakit yang lebih berat daripada sakitnya Rasulullah SAW. Dan memang sakitnya para nabi gitu ya, dalam keterangan dikatakan yaitu 2 kali lipat dari sakitnya manusia biasa. Jadi kalau kemudian misalnya kita panasnya sekian, maka biasanya para nabi ya, bil khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakitnya itu 2 kali lipat ketimbang, atau panasnya 2 kali lipat ketimbang yang dirasakan oleh kita gitu. Karena suatu saat sahabat itu ketika Rasul sedang berselimut ya, meraba bagian atasnya gitu, maksudnya meraba selimutnya Rasul itu terasa panas gitu, bayangin. Selimutnya saja Rasulullah SAW itu terasa panas, artinya apa? Bagaimana dengan tubuhnya Nabi? Ya, artinya sangat panas gitu ya. Kondisi demamnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku masuk ke rumahnya Aisyah ya radhiyallahu anha untuk menemui Rasulullah, dan di saat itu Rasul sedang merintih merasakan sakit yang luar biasa. Aku meletakkan kedua tanganku ya ke tubuh Rasulullah yang sedang menggunakan selimut, dan aku mendapati panas tubuhnya Rasul sangat tinggi sekali. Ya, maka Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah berat sakitmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Masya Allah. Apa kata Nabi? Begitulah kira-kira ya, begitulah kita, maksudnya para nabi itu. Ujian kami ini, ujian para nabi itu dilipat gandakan, dan pahala kami juga sama dilipat gandakan. Inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Ya, jadi ujiannya dilipat gandakan, sementara kemudian juga pahalanya juga dilipat gandakan. Salah seorang sahabat yang lain yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku juga mendatangi Rasulullah, dan ketika itu beliau sedang merintih kesakitan yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ini Nabi ya, juga pada saat-saat belasan hari beliau merasakan sakit yang luar biasa, panas yang sangat tinggi ya, merasakan kelemahan yang juga luar biasa gitu. Nah, pada saat itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk Yahudi dan Nasrani. Sakit Rasul terus bertambah parah dan berat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kain untuk menutupi wajah Rasulullah yang mulia. Jika sakit sedikit berkurang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap kain itu dari wajahnya. Dalam kondisi menahan sakit yang dahsyat ini, beliau tidak lupa mengingatkan umatnya tentang satu hal sangat penting. Yani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laknatullahi 'alal yahud wan nasara. Ya, ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Ya, laknat Allah bagi kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang kemudian mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, jadi ini pada saat-saat yang kemudian direkam ya oleh para sahabat, di antara Rasul melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di antaranya karena sebab mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Pada hari itu Abu Bakar terus mengimami para sahabat Rasulullah SAW dalam sholat-sholat mereka. Saat mereka sedang bersiap menunaikan sholat subuh dengan diimami oleh Abu Bakar, tepatnya hari Senin, ini hari yang akan wafatnya Nabi SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal, karena Rasulullah wafat itu kan waktu duha. Nah ini pada saat sholat subuh diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saat mereka sedang siap menunaikan sholat subuh dengan diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tepat 12 Rabiul Awal. Ya, beliau membuka kain penutup yang menutupi kamar Aisyah radhiyallahu anha dari Masjid Nabawi. Jadi ada tirai yang kemudian Yang kemudian di situ Rasul bisa melihat, kalau dibuka tirainya kelihatan tuh para sahabat lagi sholat tuh kelihatan.
Beliau melihat ke arah para sahabat yang sedang berbaris rapi menunaikan sholat subuh. Wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat berseri-seri, ya senyum. Rasul senang, ya. Hampir saja kaum muslimin juga terpengaruh gitu. Ini masya Allah ya. Jadi para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW melihat para sahabat ya diimami oleh Abu Bakar, mereka ikut dalam barisan sholat, begitu ya. Itu Rasul senangnya luar biasa. Artinya apa? Artinya itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira menggambarkan begini, kalaupun nanti tanpa aku, ya sudah ada orang-orang yang kemudian nanti akan meneruskan, ya apa yang sebelumnya dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masya Allah. Bukankah itu kebahagiaan bagi para pendahulu kan itu? Ya, bagi kita misalnya kebahagiaan yang luar biasa itu ketika apa? Ketika generasi penerus kita itu apa? Dia melakukan sebagaimana yang kita harapkan, kan kira-kira begitu. Dan sebagai orang tua, apa kira-kira kebahagiaan kita sebagai orang tua? Ketika melihat anak kita tumbuh, ya dewasa, lalu kemudian mereka melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya prestasi yang luar biasa. Apalagi yang tidak diharapkan kecuali itu gitu. Maka Rasulullah SAW itu ketika membuka tirai ya, melihat para sahabat sedang khusyuk sholat di dalam masjid, maka Rasulullah SAW mukanya berseri-seri, menandakan Rasulullah SAW menyukai kondisi itu. Melihat para sahabat sholat berjamaah ya dengan rapi dipimpin oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya itulah yang kemudian dirasakan oleh Rasulullah SAW. Seolah-olah menggambarkan, kalaupun nanti tanpa aku sekalipun, ya mereka akan dapat melakukan ya apa yang sebelumnya dirintis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hampir saja kaum muslimin terpengaruh dalam sholat mereka dengan senyum ya Rasulullah yang mereka lihat tadi gitu ya. Jadi dan merasakan hal tersebut Abu Bakar Siddiq mundur karena menyangka Rasulullah akan keluar dari kamar ya atau dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha menuju masjid gitu ya. Jadi Abu Bakar itu ketika kemudian melihat Rasulullah SAW seperti itu ya, walaupun dalam kondisi sholat pada saat itu ya, itu memberikan isyarat mundur karena ini kira-kira bisa jadi Rasul yang mau jadi imam berikutnya gitu ya. Namun ya memberikan isyarat tadi ya. Namun Rasulullah SAW menutup kembali ya tirainya tabir tersebut sehingga kemudian para sahabat menyangka bahwa Rasul ya sudah mulai sembuh dari sakitnya. Jadi para sahabat itu merasa gembira sebenarnya gitu. Hampir saja mereka terpengaruh sholat mereka karena melihat Rasulullah SAW. Kelihatannya alhamdulillah Rasul mungkin dianggapnya sudah agak baikan dari kondisi yang sebelumnya gitu. Tetapi yang dirahmati Allah, dugaan para sahabat ini berlawanan dengan fakta yang ada. Ya, sakitnya Rasulullah semakin parah sampai Rasulullah SAW pingsan beberapa kali. Ya, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha yang terus mengamati kondisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya wahai ayahku, alangkah berat penderitaanmu." Wahai ayahku, mendengar ungkapan tersebut, ya apa yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Ya Masya Allah ya. Rasul mengatakan apa? Ketika Fatimah mengatakan, "Wahai ayahku, ya betapa berat penderitaan sakitmu ini." Sampai kan Rasul pingsan berkali-kali, panasnya luar biasa tinggi, Rasul lemah luar biasa. Sampai putrinya mengatakan, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya, "Wahai ayah, begitu berat sakitmu." Ya, tapi Rasulullah SAW meyakinkan kepada putrinya dengan mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Sungguh setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang akan mendera bapakmu. Maksudnya apa ya? Kalau kemudian sudah wafat, meninggal, nggak akan ada lagi rasa sakit, nggak akan ada lagi kemudian penderitaan, nggak akan ada lagi kemudian demam, panas ya dan seterusnya gitu. Ya Rasul menjawab demikian gitu ya. Setelah ini insya Allah ayahmu ini nggak akan sakit lagi. Setelah ini alhamdulillah insya Allah ayahmu nggak akan merasakan demam lagi. Sebagaimana kemudian ya dirasakan sekarang. Gitu. Nah, terus kan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini sehari sebelumnya Sehari sebelumnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini pada hari Ahad ya sebelumnya itu beliau masih sempat untuk memerdekakan budak ya, membantu laki-lakinya, bahkan kemudian melihat apa harta yang ada di dalam rumahnya, ternyata masih ada menyisakan 7 dinar harta yang masih tersisa ya, dan kemudian ada senjata-senjata milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
maka Rasulullah SAW menyedekahkan itu kepada kaum muslimin. Ada 7 dinar, lalu kemudian ada senjata ya yang dimiliki Rasulullah SAW ya, dan Rasulullah sedekahkan itu kepada kaum muslim. Jadi seolah-olah Rasul itu hendak ingin memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa tidak meninggalkan harta yang tidak manfaat tuh, masya Allah ya. Sampai-sampai kemudian apa yang ada di rumahnya itu harta, ada 7 dinar dikeluarkan, ada baju perang milik Rasulullah SAW dikeluarkan, disedekahkan tuh, masya Allah. Kenapa? Karena kalau kemudian ditinggalkan, maka 7 dinar tadi tidak akan menjadi hujah kelak di yaumil qiyamah. 7 dinar tadi tidak akan menjadi amal soleh, tidak akan menjadi kebaikan gitu. Maka Rasul menyedekahkan itu semua, masya Allah. Ya, ada nggak kira-kira di antara kita yang ketika wafat meninggal ya, atau hendak wafat dalam kondisi seperti itu memikirkan bagaimanapun harta yang ada, harta kita yang tersisa itu kemudian diserahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam sebelumnya Aisyah radhiyallahu anha meminjam minyak lampu dari pembantu perempuannya. Nah, sementara pada saat itu baju besi Rasulullah SAW itu masih tergadaikan kepada Yahudi seharga 30 sok gandum gitu. Dan juga mungkin di antara kita yang bertanya ya. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW itu sampai berhutang ya, menggadaikan bahkan baju besinya kepada orang Yahudi lagi. Kenapa nggak kepada para sahabat? Ternyata di antara alasan itu yang pertama, kalau Rasul bilang itu kepada para sahabat, pasti nggak akan terjadi pinjam meminjam. Ya pasti terjadi apa? Pasti terjadi para sahabat pasti akan ngasih. Misal Rasul ngomong nih kepada sahabat ini, jadi gini ya, saya ingin sampaikan bahwa Rasul SAW itu kan sebagai kepala keluarga juga dan wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, ya kepada istri-istrinya, kepada keluarganya gitu. Nah pada saat Nabi SAW tidak memiliki harta untuk menafkahi keluarganya, Rasulullah SAW meminjam itu kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Mungkin kita bertanya tadi gitu, jadi pertanyaan akal kita juga, kenapa Rasul nggak minjam itu kepada para sahabat gitu? Karena pasti kalau Rasul minjam kepada Utsman, kira-kira Utsman mau minjemin nggak akan dipinjemin, pasti dikasih. Kalau Rasul bilang kepada Abu Bakar, pasti Abu Bakar nggak akan minjemin, pasti dikasih, kira-kira begitu. Ya, itu diantara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul kenapa nggak mengatakan itu ya kepada para sahabat? Ini saya nggak ada nggak ada harta segala macam. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin betul-betul menjaga kehormatan diri gitu di hadapan para sahabat gitu. Ya masya Allah. Jadi luar biasa gitu ya. Orang sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ternyata ada pada kondisi tertentu yang untuk hanya kehidupan sehari-hari ya, 30 sok gandum itu bukan banyak itu ya. Itu artinya untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari yang dipinjam Rasulullah SAW adalah gandum, 30 sok dari gandum dan minjamnya kepada orang Yahudi gitu. Ini artinya apa? Ya artinya menunjukkan bahwa ada saat-saat tertentu ya Rasulullah SAW juga merasakan tadi kekurangan harta ya, kekurangan harta, bahkan sampai Rasul meminjam kepada orang Yahudi tadi. Masya Allah. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat as-shalah ini ketika dalam kondisi yang Rasul hendak wafat ya. Kata Rasul as-shalah wattaqullaha fi ma malakat aymanukum. Perhatikanlah salat kalian, perhatikan salat kalian dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan budak-budak kalian. Itu artinya berlaku adil, jaga salat ya, dan seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Senin pagi ya, Abdurrahman ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memasuki kamar Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu beliau melihat Rasul dalam keadaan sakit keras sehingga beliau tidak mampu lagi untuk berucap ya. Jadi Rasul sudah nggak bisa lagi ngomong ya. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ya sambil membawa siwak ya, dan menggunakannya. Jadi ketika Abdurrahman ibn Abu Bakar itu masuk sedang pakai siwak gitu, Rasul SAW melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman tadi ya, sembari bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memandangi dan memperhatikan Abdurrahman gitu. Jadi Rasul ngelihat Abdurrahman itu pakai siwak gitu. Seolah-olah Rasul ingin juga bersiwak gitu. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha memahami bahwa Rasulullah SAW ya ingin bersiwak. Ya, maka kemudian untuk memastikan dugaan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhudhuhu laka?" Ya, apakah engkau
ingin aku ambilkan siwak itu gitu. Maka Rasul memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Ternyata Rasul melihat Abdurrahman bin Abu Bakar pakai siwak, beliau ingin juga pakai siwak. Ya, maka Aisyah mengambilkan siwak itu dan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasul bersiwak dengannya. Sementara di hadapan beliau, ya, ada sebuah wadah air yang terbuat dari kulit peresap. Jadi seolah-olah rahmat Allah, Rasul ketika ingin menghadap Allah pun dalam keadaan bersih, ya, mulut yang wangi, tidak kemudian berbau, masya Allah. Ya. Rasulullah SAW, ya, lalu kemudian memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di hadapan, lalu mengusapkan wajahnya dengan air tersebut sembari mengatakan, nah, ini udah akhirnya ini pagi hari ya, tadi kan subuh, lalu kemudian di pagi hari menjelang waktu duha. Apa yang Rasul katakan? La ilaha illallah, inna lil mauti la sakaratin, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ini Rasul sedang merasakan akan sakaratul maut. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Inna lil mauti la sakaratin. Sungguh yang namanya kematian itu pasti ada sakaratul mautnya, termasuk bagi Nabi itu. Jadi sampai Nabi mengatakan demikian. Itu artinya apa? Rasul dalam posisi yang memang sudah hampir sakaratul maut. Maka Rasul mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku menghadapi sakaratul maut. Anda bisa bayangin ini. Jadi orang-orang sekelas Nabi SAW, ya, itu ketika hendak wafat, yang wafat itu, yang kematian itu pasti akan menghadapi sakaratul maut. Maka Rasul orang yang mulia, orang dijamin Allah masuk surga pun sampai merasakan hal yang sama, sakaratul maut. Maka Nabi mengatakan, ya, berdoa pada Allah, sampai beliau berdoa, Allahumma inni ala sakaratul maut. Ya Allah, bantu aku menghadapi sakaratul maut ini gitu. Itu Nabi loh, ya. Itu Nabi yang mulia, Nabi yang Allah jamin masuk surga. Ya, Nabi yang kemudian bersedih kalau Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan kemudahan. Tapi tetap yang namanya manusia, ketika wafat, ketika mati, pasti akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Ya, lihat Nabi, Allahumma inni ya ala sakaratul maut. Ya Allah, bantu hamba menghadapi sakaratul maut. Lalu Aisyah radhiyallahu anha juga mendengar Rasulullah SAW berdoa. Jadi Aisyah betul memperhatikan apa yang diucapkan, dirapalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Allah mudahkan hamba dalam menghadapi sakaratul maut. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, para nabi, sejak nama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Was-siddiqin, dan para siddiq, ya, orang-orang yang benar. Was-syuhada, dan para syuhada. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, ya, dan dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga mendengar Rasulullah SAW berdoa sambil bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya Rasul nih menjelang wafat nih, menjelang wafat, menjelang sakaratul maut, atau dalam keadaan kondisi sakaratul maut. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya, Rasul seorang nabi itu masih tetap berdoa minta ampun sama Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah maafkan saya. Ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Ya, sayangi aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan angkat aku ke rafiqul a'la. Masukkan aku dalam syurgamu bersama dengan orang-orang yang terbaik, kata Nabi SAW. Ya, Masya Allah, Nabi yang dijamin Allah masuk surga, bersih dari segala macam dosa, maksiat, ya apalagi gitu ya. Itu ketika sakaratul maut doanya begitu. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Warhamni, sayangi hamba ya Allah. Walhiqni birrafiqil a'la, angkat aku ya Rabb, ya, birrafiqil a'la, ya, ke rafiqul a'la, maksudnya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah SAW mengucapkan doa itu, ya, padahal kita tahu beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang dijamin masuk surga, ya, tapi tetap saja minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bagaimana dengan kita itu, orang yang hari-harinya melakukan dosa, hari-harinya melakukan kemaksiatan, hari-harinya lalai dalam amanah gitu. Ya, bagaimana kemudian kita tidak harus, ya, bahkan wajib untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita luar biasa gitu ya. Sementara kemudian bisa jadi ada di antara kita yang masih malas untuk minta ampun, atau kalau kemudian minta ampun, ya mungkin hanya sebatas di lisan saja gitu ya, istighfar Allah, astagfirullahaladzim, tidak sampai diresapi dalam hati. Ketika berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pingsan selama kurang lebih 1 jam, lalu kemudian siuman. Ya, saat itu Rasulullah memandang ke atap. Ya, lalu Rasul mengangkat ke kepala beliau dan bersandar pada badannya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangan beliau yang mulia, seraya terus memanjatkan doa. Ini dalam kondisi sakaratul maut, ya Allah, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Nabi masih minta sama Allah buat dimasukin ke dalam surga. Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga. Itu surga yang tinggi, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang didengar oleh Aisyah. Ya, Rasul terus merapalkan doa, ya, mengangkat tangannya, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, seandainya kemudian hamba wafat, hamba dipanggil pulang, hamba bertemu denganmu ya Rabb, ya, masukkan hamba ke dalam jannah, ke dalam surga. Beliau terus membacakan doa itu sampai ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut, ya, dan tangan beliau yang mulia pun lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali ucapkan oleh baginda Nabi SAW, yakni apa? Allahumma rafiqal a'la. Setelah sebelumnya la ilaha illallah, ya Allahumma rafiqal a'la, dan seterusnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu, ya, dia mengatakan, ketika ruh Rasulullah SAW dicabut, saya mencium aroma yang paling harum yang pernah saya ketahui. Itulah orang-orang mulia ketika menghadap Rabb-nya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa kecuali kebaikan, dan ruhnya pun, ya, itu kemudian tergambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau kemudian memberikan kesaksian, ya, bahwa apa? Saya mencium aroma yang paling harum yang pernah saya ketahui, kata Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang mulia. Tentu kita bukan hendak mengatakan, ya, kita bersedih dengan wafat Nabi SAW, sehingga kemudian kita tidak lagi bisa bertemu dengan beliau, ya, di dunia ini. Tapi yang kemudian hendaknya kita pikirkan itu, ya, diri kita ini gitu. Wafatnya kita, matinya kita. Kalau Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya, ya Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya. Dan pasti Allah menempatkan sebagaimana yang Rasul inginkan. Ya, jadi apa? Mengangkatnya ke Rafiqul A'la, ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum jelas ini kita gitu. Yang masih belum jelas di mana akhir kehidupan kita. Di mana kemudian dalam kondisi seperti apa kita wafat. Dalam kondisi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Itu jadi masalah terbesar kita itu. Ya, Rasulullah SAW selesai sudah melakukan tugasnya, ya, dan pasti Allah masukkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam jannah, ke dalam surganya. Yang masih belum jelas ini wajah-wajah kita, yang belum jelas ini wajah-wajah kita. Apakah kemudian kita masih ada kesempatan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum ada jaminan. Ya, ibadah kita biasa-biasa saja, pengorbanan kita juga biasa-biasa saja buat agama Allah. Paling kalau dibandingkan dengan, ya, pengorbanannya Rasul, pengorbanannya para sahabat, jauh. Ya, ini yang mestinya senantiasa kita menjadi bahan pikiran kita, gitu ya. Bahwa Rasul aja wafat, lepas kita pasti wafat, kita pasti meninggal. Menjadi pertanyaan, Rasul sudah mengukirkan sejarah, ya, yang sangat terbaik, amal soleh yang sangat terbaik,
Para sahabat pun demikian. Mereka sudah berkorban untuk Islam itu dengan pengorbanan yang terbaik, sehingga layak bagi mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi orang yang pengorbanannya dahsyat luar biasa buat agama Allah ini. Contoh misalnya Uthman, Sayyidina Uthman ibn Affan itu infak sedekahnya luar biasa. Ya, sekian ratus ekor unta, sekian ribu dinar ya buat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasul mengatakan, sungguh setelah ini tidak ada kemudaratan bagi Uthman. Apa yang dia lakukan, kalaupun itu dosa, maka sudah terhapus dengan amal solehnya. Kalaupun Uthman ibn Affan lakukan dosa, ya karena Uthman adalah manusia biasa, maka pas sudah terhapus dengan amal solehnya. Pertanyaannya bagaimana ya antara kita ini dosa dengan pahala kita? Apakah dosa-dosa kita itu masih, apakah amal soleh kita bisa menutup ya dosa-dosa kita? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Ya. Maka ketika ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam dicabut, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mencium aroma yang paling harum yang pernah saya ketahui, kata beliau. Dan ketika kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, berita duka merebak, ya, dan seluruh penjuru Madinah tampak suram. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih baik dan lebih bercahaya dari hari ketika Rasulullah datang ke tempat kami. Yani ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu adalah hari yang paling baik dan paling bercahaya bagi kami. Dan aku belum pernah melihat suatu hari yang lebih buruk dan lebih suram dari hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini bisa bayangin suasana hati para sahabat ketika itu. Ini dalam kondisi ketika itu Usamah bin Zaid pun hendak berangkat perang. Ya, hendak berangkat, tapi kemudian mereka masih jaga-jaga gitu. Mereka sudah keluar dari ibu kota Madinah, tapi kemudian masih jaga-jaga untuk melanjutkan ya atau kemudian pulang dulu gitu. Dan beberapa orang sahabat tuh masih di situ, seperti Umar tuh tidak sedang berada di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang keluar bersama dengan Usamah ibn Zaid. Tapi belum jauh, masih kemudian membuat tenda-tenda di sekitaran Madinah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah berkata, ya wahai ayah, doamu telah dikabulkan oleh Allah. Wahai ayah, surga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayah, kepada Jibril kami memberitahukan tentang wafatmu. Ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya suasana hatinya para sahabat saat itu. Ya orang, apalagi para sahabat yang menemani Rasul sejak kemudian dari Mekah gitu. Ya, tahu persis bagaimana ketika Rasul diintimidasi, dihina, ya dicaci maki, tahu persis kondisi itu. Tahu persis kemudian bagaimana beratnya perjuangan para sahabat ketika hijrah. Bagaimana kemudian beratnya berbagai macam perangan mereka bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan terhadap Rasul, terhadap teman, sahabat yang kemudian sering dekat dengan kita, pasti suasana hatinya nggak menentu gitu. Apalagi di Nabi yang selama ini, ya kalau ada apa-apa mereka nanya ke Rasul. Setiap permasalahan, setiap hal, kalau ada perselisihan mereka nanya ke Rasul. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas mereka nanya ke Rasul. Ya, ibadah, mereka melihat bagaimana cara Rasul ibadah. Semua hal terfokus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saat itu tersiar kabar Rasulullah SAW wafat, meninggal. Gitu. Nah, maka wajar orang sekelas Umar bin Khattab yang ini kadar imannya nggak diragukan gitu. Ya, itu mendengar berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian Umar dia berdiri sambil berkata, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Jadi Umar pun nggak percaya. Sungguh Rasulullah tidak wafat, kata Umar. Tetapi beliau pergi menghadap Rabbnya, sebagaimana kepergian ya Musa bin Imran. Musa pergi meninggalkan kaum selama 40 malam, kata Umar. Lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Maka demi Allah, ya Rasulullah pasti akan kembali. Dan beliau pasti akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Ya, Umar itu sampai begitu. Umar sampai gak percaya gitu. Umar radhiyallahu anhu yang kadar imannya luar biasa, gak percaya Rasul wafat, gak percaya Rasul meninggal. Umar mengatakannya apa? Rasulullah itu gak mati, gak wafat, gak meninggal. Rasulullah SAW itu seperti halnya Musa
ketika kemudian 40 malah meninggalkan kaumnya, lalu kemudian berikutnya akan kembali lagi. Setelah kemudian katakan, oh, Musa wafat, tidak, Musa kembali lagi. Begitupun Nabi, kata Umar radhiyallahu anhu. Begitupun Rasulullah, Rasul nggak wafat, nanti akan kembali lagi, kata Umar. Saking nggak ingin ditinggalkannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saking nggak mau ditinggalkan, jadi mentalnya masih belum siap gitu, jadi menerima kenyataan itu. Bagaimana tidak, memang seperti yang saya katakan tadi, ini Rasul tempat bertanya, tempat tempat rujukan, ya, tergambarkan saat itu setelah Rasul wafat itu bagaimana, kira-kira begitu. Ini para sahabat, Anda bisa bayangin para sahabat untuk dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, ya, ya begitulah kira-kira sikapnya gitu. Tetapi kemudian bagaimana sikapnya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar tiba, ya, ke Masjid Nabawi dengan mengendarai kuda, ya, dari arah As-Sun, ya, tidak jauh dari Madinah. Setelah turun dari kudanya, ia langsung masuk ke masjid. Ini setelah mendengar, ya, setelah beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Ya. Lalu memasuki masjid menuju tempat kediaman Aisyah tanpa berbicara dengan orang-orang. Dia mendatangi Rasulullah yang sudah ditutupi dengan kain. Dia menyingkap kain yang menutupi wajah beliau, lalu mencium dan menangis. Ya, setelah itu dia berkata, Allah tidaklah menghimpun dua kematian pada diri beliau. Sedangkan kematian yang telah Allah takdirkan terhadap engkau, sekarang itu telah engkau rasakan. Gitu. Ya, artinya Abu Bakar faham, sadar bahwa Rasul memang sudah wafat, Rasul sudah meninggal. Abu Bakar sedih keluar. Ya, tahu itu Umar teriak-teriak sambil mengatakan Rasul tidak wafat. Siapa yang mengatakan Rasul wafat berhadapan dengan aku, kata Umar. Ya. Sementara Umar masih tetap bicara kepada orang-orang, Rasul tidak wafat, Rasul tidak meninggal. Rasul seperti halnya Musa menghadap Rabbnya 40 malam. Ya. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar duduk, wahai Umar duduk. Ya, jadi Abu Bakar yang terkenal santun, yang terkenal tidak meninggikan suara, ya, berkata kepada Umar, wahai Umar duduk. Umar waktu itu nggak mau duduk, ya. Lalu kemudian sampai orang-orang mendekati Abu Bakar, ya, dan kemudian mendekati Umar. Lalu kemudian Abu Bakar kemudian mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kalimat yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammadan, kalau barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat, maka sungguh Nabi sudah wafat. Tetapi, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, wa man kana ya'budullaha, siapa di antara kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innallaha hayyun la yamut, maka sungguh Allah hayyun, dia hidup, la yamut, ya, dan tidak akan mati, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad illa rasul, melainkan dia hanyalah seorang rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, apakah jika dia wafat atau dibunuh, ya, kamu berbalik ke belakang atau murtad, gitu. Ya, jadi telah datang sebelumnya juga para nabi, para rasul, ya, yang kemudian mereka wafat, meninggal, atau kemudian nabi tersebut dibunuh. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, ya, apakah jika kemudian dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang lalu murtad, gitu. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin, maka siapa yang berbalik ke belakang
maka dia tidak mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi Abu Bakar membacakan ayat wa Muhammadun illa rasul. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya itu berapa orang rasul yang mereka kemudian wafat atau kemudian dibunuh, ya. Apakah kemudian ketika hal itu terjadi kalian akan murtad gitu, ya. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, kata Ibnu Abbas, orang-orang seakan belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, padahal itu sudah turun gitu. Ayat itu sudah turun, tapi orang-orang seolah-olah baru mengetahui bahwa ayat itu sudah turun. Sebelum Abu Bakar membacakannya, orang-orang pun menerima ayat tersebut dari Abu Bakar. Tidak seorang pun yang mendengar ayat tersebut melainkan membacanya. Ibn al-Musayyib berkata, Umar berkata, demi Allah, setelah aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku merasa tidak berdaya. Kedua kakiku lemas, sehingga aku terduduk di tanah. Ketika itulah aku mengetahui bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi, level sahabat pun sama, harus tetap diingatkan karena manusia biasa, termasuk seperti misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Maka Abu Bakar mengingatkan apa? Man kana ya'budu Muhammadan, ya, siapa orang di antara kalian menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka Rasul itu sudah wafat, sudah meninggal, ya. Tapi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Ya, Allah itu tetap hidup dan tidak akan pernah mati gitu. Dan membacakan ayat yang tadi Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pada saat itu, ya, Madinah dilanda ya oleh kesedihan yang sangat luar biasa gitu. Nah, sebelum jenazah Rasul dikuburkan, timbul perbincangan tentang siapa yang kelak akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat saat itu. Ya, dialog dan perdebatan pun terjadi antara Muhajirin Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, ini background yang saya ambil ini, Saqifah Bani Sa'idah ini salah satu pojok taman ya di Madinah dekat di Masjid Nabawi ya, dekat Masjid Nabawi. Nah, di sinilah dulu tempat di mana orang-orang Ansor memulai perbincangan tentang siapa yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diutus oleh orang-orang Muhajirin, yakni Abu Bakar, Umar dan yang lain. Akhirnya mereka ya ringkas kisah ya bersepakat untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Hal ini terjadi sampai menjelang malam, yakni malam Selasa. Ya, jadi sementara itu jenazah Rasulullah SAW belum diurus sampai waktu subuh hari. Ya, saat beliau masih terbujur di tempat tidur ditutupi oleh kain hitam, pintu Rasulullah SAW ya ditutup oleh keluarga beliau. Gitu. Nah, jadi saat setelah Rasulullah SAW wafat, orang-orang Ansar kemudian membincangkan ini setelah Rasulullah wafat siapa? Karena artinya apa? Mereka sebenarnya faham gitu, bahwa misi kenabian itu sudah selesai. Misi kenabian itu selesai. Tapi misi menerapkan syariat Islam, misi memimpin umat itu nggak selesai, itu belum selesai. Maka Rasul harus ada yang menggantikan. Ya, dan kemudian mereka membincangkan itu di Saqifah Bani Sa'idah, di tempat yang ada di Madinah. Saat ini masih ada ditandai dengan sebuah taman gitu. Mereka membincangkan selalu setelah Rasulullah wafat siapa gitu. Terjadi perdiskusi, perdebatan, bahkan orang-orang Ansor mengungkapkan kelebihan mereka, orang-orang Ansor, Muhajirin juga sama menyampaikan kelebihan mereka, orang-orang Muhajirin. Sampai kemudian pada satu titik kesepakatan bahwa tidak ada di antara mereka yang jauh ya lebih baik ya kedekatannya dengan Nabi, kepercayaannya ya Nabi menaruh kepercayaannya ya selain kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selain sinyal terakhir yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW, pas sinyal terakhir meminta Abu Bakar Siddiq menjadi imam salat itu. Nah, terus selain rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Selasa mereka memandikan Rasulullah tanpa membuka pakaian Rasul. Ya, Rasul dimandikan tanpa dibuka pakaiannya. Orang-orang yang memandikan beliau adalah Ibnu Abbas, Ali Al-Faddal, Al-Qassam. Yang keduanya adalah putra Abbas. Syagran mantan budak Rasulullah, Usamah bin Zaid dan Aul ya ibn Khul. Jadi Usamah ya ibn Zaid itu sempat balik lagi. Ya, karena mendengar Rasulullah SAW sakit parah yang hendak diutus ya untuk jihad, hendak balik lagi. Al-Abbas, Fadl, Al-Qassam adalah
yang membolak-balikan jasad Rasulullah. Usamah dan Syakran adalah yang mengguyur tubuhnya Rasulullah SAW, jasad Rasul. Ali membersihkan, sedangkan Aus memangku beliau. Kemudian mereka mengkafani jasad beliau dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa beri pakaian dan serban. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mereka pun kemudian berselisih juga, ya berbeda pendapat maksudnya tentang tempat pemakaman Rasul di mana gitu. Kemudian Abu Bakar berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasul berkata, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal. Ya, maka kuburan Nabi SAW, makam Nabi SAW, ya itulah ya atau kuburan Rasul SAW itulah tempat ya dulu Rasul kemudian tidur di situ, berbaring di situ. Abu Talha kemudian mengangkat tempat tidur di mana beliau meninggal, lalu menggali dan membuat liang lahat persis di bawah tempat tidur ya Rasulullah. Orang-orang masuk kamar tersebut secara bergantian, 10 orang karena terbatas tempatnya, sempit ya untuk menyolatkan Rasulullah tanpa ada yang menjadi imam. Pertama-tama dari keluarga beliau, kemudian kaum Muhajirin, lalu kaum Ansor, ya setelah kaum laki-laki disusul oleh kaum wanita dan seterusnya. Hal ini terjadi pada Selasa secara penuh. Jadi hari Selasa, ya Rasulullah SAW wafat hari Senin waktu duha, ya full pada esok harinya. Ya, pada hari Selasa, ya sekian banyak orang menyolatkan jenazahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi pada Selasa secara penuh sampai masuk pada malam Rabu, Selasa malam Rabu. Aisyah berkata, kami tidak mengetahui pemakaman Rasulullah sebelum kami mendengar suara sekop pada malam Rabu tengah malam pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW wafat pada hari Senin waktu duha, lalu kemudian pada saat itu terjadi perbincangan diskusi oleh para sahabat baik dari kalangan Ansor atau Muhajirin. Ya, sementara itu keluarga Nabi mengurus jenazahnya Rasulullah SAW, hanya belum dikuburkan, itu saja. Ya, sedang diurus, hanya belum dikuburkan, dimandikan, dikafani, ya, hanya belum disolatkan, ya, hanya kemudian belum dikuburkan. Ya, barulah kemudian setelah terpilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW, jenazahnya Rasul pada malam Rabu atau Senin Selasa malam itu kemudian dikuburkan. Dan Aisyah memberikan kesaksian, kami tidak tahu pemakaman Rasulullah sebelum kami mendengar suara sekop pada malam Rabu pada tengah malam pada saat itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun, ya, lebih 4 hari. Ya. Ini dalam hitungan Hijriah, ya, dalam hitungan Hijriah. Sementara jenazah Rasulullah SAW yang mulia dimakamkan pada pertengahan malam, Selasa malam, yakni setelah sahabat mulia Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin, mengurus urusan mereka dan menerapkan syariah. Sekaligus ini juga menjadi ijma para sahabat, ya, bahwa kepemimpinan itu, ya, adalah perkara yang wajib, ya, bagi kaum muslimin, ya, sampai kemudian para sahabat keluarganya Nabi SAW juga menunda menguburkan jenazah Rasulullah SAW, ya, karena menganggap bahwa perkara kepemimpinan ini menjadi perkara yang sangat penting. Baru setelah Abu Bakar dibaiat jadi khalifah, ya, jenazah Rasulullah SAW kemudian dikuburkan, dimakamkan, ya. Baik, ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kiranya itu, ya, bagian terakhir, ya, dari kajian sirah, ya, nabawiyah kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, terutama menyangkut tentang pribadi Nabi SAW menjadi qudwah, ya, menjadi uswah juga bagi kita, itu termasuk di hari-hari terakhir beliau menunjukkan, berikan pelajaran penting di hari-hari terakhir, bagaimana kemudian menyangkut tentang hubungan dengan orang lain, apakah ada orang yang zalim atau tidak, apakah punya hutang atau tidak sangkutan dan seterusnya, itu selesaikan, ya. Dan juga perkara-perkara lain contohkan, ya, Nabi SAW terutama, ya, Nabi orang yang dijamin Allah masuk surga, ya, lepas dari berbagai macam dosa maksiat, tetap lagi minta sama Allah, ya, bahkan minta perlindungan pada Allah agar dimudahkan sakaratul mautnya, ya, agar kemudian diampuni dosa-dosanya, luar biasa, gitu, ya. Dan sekali lagi yang saya sampaikan tadi, gitu, ya, kalau pada diri Rasulullah SAW sudah selesai, diri Nabi sudah selesai, beliau sudah selesai melaksanakan tugasnya,
ya, dan pasti masuk surga, pasti masuk surga, ya, pasti Rasulullah masuk surga. Yang belum jelas ini wajah-wajah kita ini, ya, yang jelas ini wajah-wajah kita ini, ya, nasib kita ini bagaimana? Itu yang harus kita pikirkan gitu. Apakah kita nanti bakal bertemu dengan Rasulullah SAW atau enggak? Itu yang kita ini merasa rindu dengan Rasul atau pura-pura rindu aja gitu. Itu juga Allah Maha tahu gitu ya. Kita ini baca sholawatnya betul-betul dengan kesungguhan ataukah tidak, itu Allah juga Maha tahu gitu. Maka menjadi perkara yang belum jelas buat kita ya saat ini itu bagaimana nasib akhir ujung kehidupan kita. Itu apakah kemudian husnul khotimah amla? Ya wallah alam, kita berharap husnul khotimah. Ya, apakah kemudian kita nanti akan bertemu dengan Nabi SAW gitu ya atau tidak? Tentu kita berharap ya bakal bertemu dengan Nabi SAW yang mulia. Kalaupun toh misalnya kita kita ditakdirkan tidak sezaman dengan beliau, ya itu yang selalu kita harapkan, selalu kita minta sama Allah. Ya Allah, boleh jadi engkau tidak takdirkan kami sezaman dengan Nabimu yang mulia Muhammad SAW, tapi berikan kepada kami kesempatan ya untuk apa? Untuk bertemu dengan beliau kembali kemana? Ya di mana? Ya di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu impian, salah satu harapan, keinginan orang-orang beriman ya adalah kelak nanti berkumpul ya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah, insyaallah. Amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Allah. Amin. Baik, Ustadz, terima kasih atas ilmu dan nasihatnya, petikan ibrohnya, masya Allah sangat berharga bagi kami semua di sini. Tentu kalau kita bayangkan apa yang tadi Ustadz ulas, jauh sekali sebetulnya ya dengan kehidupan kita, sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Bagaimana perhatian Rasulullah dengan perhatiannya kita, perhatian Rasulullah jelang wafat dengan perhatian Rasulullah pada umumnya kita, ya luar biasa, sangat jauh sekali. Dan kemudian juga mudah-mudahan apa yang dibahas di kesempatan kali ini bisa semua dari sini bisa menarik ibrohnya ya, tentu saja begitu. Di sesi ini mungkin tidak ada pertanyaan, tidak ada tanya jawab. Untuk tanya jawabnya mungkin di 2 pekan ke depan. Silakan teman-teman catat pertanyaan yang sekarang terlintas. 2 pekan ke depan mungkin sebelum masuk ke serial sahabat, sirah sahabat, bisa ditanyakan kepada Ustadz Lutfi ya, sebagai review juga atas sirah nabawiyah yang dikaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menarik ibroh, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan betul-betul teladan. Mudah-mudahan kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, bukan cinta dalam lisan saja, tapi betul-betul dalam amal, dalam perbuatan, dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu teman-teman semua. Barangkali Ustadz Lutfi ada yang ingin disampaikan sebagai pesan juga kepada teman-teman, mungkin sebagai closing juga. Barangkali Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan tentang sirah Nabi dari awal sampai sekarang itu bukan karena merasa faham ya dengan Nabi SAW ya, merasa mengetahui, tidak gitu. Ini semata karena memaksakan diri ya, sebenarnya memaksakan diri untuk menelusuri ya bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, jejaknya para sahabat gitu, sehingga kemudian memaksa kita untuk mengetahui gitu. Ya, sehingga kemudian kita faham gitu, menjadi tahu, karena sejarah apapun yang paling wajib diketahui tidak lain kecuali sejarah Nabi SAW. Itu yang kemudian memaksa saya untuk menerima amanah menyampaikan ini ya, walaupun dari aspek ilmuwan mungkin jauh ya dibandingkan dengan para ustadz yang lainnya, tetapi semata karena menginginkan ya mengupas pribadi Nabi yang mudah-mudahan itu timbul terus-menerus kecintaan kepada beliau. Itu sebenarnya gitu. Ya, semakin membahas beliau semakin tumbuh cinta, semakin membincangkan beliau semakin cinta. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, saya berharap menjadi hujah aja di yaumil qiyamah gitu. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya, saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia sudah menyampaikan sirahnya walaupun dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Ya, mudah-mudahan menjadi hujah kelak di yaumil qiyamah ya, oleh-oleh untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
alaihi wasallam. Itu aja ya, Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Lutfi, terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa membersamai kami di kajian demi kajian, wabil khusus di kajian Sirah Nabawiyah. Tentu bukan sekedar mempelajari, mengenali, tapi mudah-mudahan ini menumbuhkan betul-betul kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah. Walaupun rindu sekedar berjumpa dalam mimpi gitu, seperti dalam bait-bait lagu gitu ya, dalam bait-bait syair gitu ya. Mudah-mudahan dan kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah nanti di surganya kelak, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.